Keuntungan katrol. Di sebuah desa yang sangat asri, warga masih menggunakan sumur sebagai sumber air. Ari dan Cahyo mengambil air dengan cara berbeda. Cara manakah yang lebih mudah? Perhatikan gambar di bawah. Oke, ini adalah gambar cara Ari mengambil air. Yang di sebelah kanan adalah gambar cara Cahyo mengambil air. Yang lebih mudah adalah cara Cahyo karena dibantu oleh katrol. Manakah yang katrol itu? Oke, katrol itu yang ada pada lingkaran merah. Ustazah yakin anak-anak saya sudah pernah melihat katrol. Jadi itu namanya adalah katrol. Katrol terbagi menjadi 3. Yang pertama katrol tetap. Yang kedua katrol bergerak. Yang ketiga katrol majemuk. Katrol tetap. Mengapa dikatakan katrol tetap? Karena posisi katrolnya tidak bergerak atau tidak berubah posisi, artinya posisi katrol itu tetap. Nah, ini contohnya ada pada katrol yang digunakan oleh Cahyo tadi untuk mengambil air di dalam sumur. Nah, di sini perhatikan ini katrol. Jadi kalau di rumah anak-anak itu mengambil air menggunakan dari sumur, itu pasti menggunakan katrol yang bentuknya seperti ini. Nanti katrol ini digantungkan pada sebuah tiang. Nah, sehingga nanti katrolnya ini tetap pada posisinya, tidak akan berubah, tidak akan bergerak. Oke, nah di sini ada sebuah beban. Bebannya ini kalau ketika kita mengambil air, berarti bebannya berupa ember air dan airnya. Terus yang F ini itu adalah gaya. Gaya untuk kita mengambil air berupa tarikan ataupun dorongan. Rumusnya di sini adalah untuk katrol tetap F sama dengan W. Artinya gaya yang kita berikan sama besarnya dengan berat benda yang akan kita tarik atau yang akan kita dorong. Jika W tidak diketahui dari soal, maka W kita ganti dengan M kali G, sehingga rumusnya menjadi F sama dengan M dikali G. KM, apa itu KM? KM adalah keuntungan mekanis, atau kita bisa menghemat energi karena kita menggunakan salah satu benda pasar sederhana. Jadi KM-nya itu sama dengan W per F. Keterangannya F itu adalah gaya, satuannya Newton atau disingkat dengan N. W itu adalah gaya berat atau berat benda, satuannya Newton atau disingkat dengan N. M-nya massa, satuan kilogram. Y percepatan gravitasi. Kalau bendanya berada di bumi, berarti percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. KM itu adalah keuntungan mekanis tidak memiliki satuan. Katrol bergerak. Mengapa dikatakan katrol bergerak? Karena ketika diberikan sebuah gaya, maka katrolnya ini akan bergerak. Jadi nanti yang di ujung sini, ada sebuah tali. Tali ini akan dihubungkan pada sebuah tiang. Nah, nanti tali ini dihubungkan pada sebuah katrol lalu ditarik dengan menggunakan sebuah gaya. Karena katrolnya itu tidak terhubung pada sebuah tiang, hanya tali yang di sebelah kiri yang terhubung pada sebuah tiang, maka ketika nanti diberikan gaya, katrol ini bisa bergerak. F-nya khusus untuk katrol bergerak itu berbeda dengan katrol tetap, di mana F sama dengan 1/2 dikali W. Nah, sama seperti katrol bergerak, jika W tidak diketahui soal, maka kita gunakan M kali G. Sehingga F sama dengan 1/2 dikali M dikali G. Keuntungan mekanisnya,
tetap, yaitu W per F, tapi nilainya saja yang berbeda. Jadi rumus keuntungan mekanis itu sama untuk ketiga katrol, yaitu W per F, namun yang membedakan nanti adalah nilainya. Kenapa nilainya bisa berbeda keuntungan mekanis katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk? Karena dibedakan oleh besarnya nilai F, dimana katrol tetap tadi F-nya sama dengan W, sementara katrol bergerak itu F sama dengan 1/2 dikali W. Keterangannya sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya katrol majemuk. Mengapa dikatakan katrol majemuk? Karena terdiri lebih dari satu. Seperti pada gambar itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah katrol. Rumusnya sama, keuntungan mekanis sama dengan W per F. W sama dengan M kali G jika tidak langsung diketahui soal berapa besar W-nya. Apa perbedaannya? Km ditentukan dengan menghitung banyak tali yang menghubungkan dari katrol satu ke katrol yang lain. Karena menggunakan banyak katrol atau katrolnya lebih dari satu, sudah pasti nanti akan menggunakan tali yang banyak. Jadi, jumlah tali itu sesuai dengan berapa besar keuntungan mekanis yang bekerja pada katrol majemuk. Nah, ingat, keuntungan mekanis yang kita hitung itu adalah tali yang menghubungkan dari katrol satu ke katrol yang lain, bukan dari tali yang menghubungkan dari katrol ke gaya. Berarti yang tali yang ini tidak kita hitung ya, karena tali ini menghubungkan dari katrol ke gaya, bukan dari katrol satu ke katrol yang lain. Oke, ini berarti tali pertama karena menghubungkan dari katrol ke katrol. Tali kedua, ingat ya, dari katrol ke katrol. Tali ketiga dari katrol ke katrol. Tali keempat dari katrol ke katrol. Berarti berdasarkan gambar ada 4 tali yang menghubungkan dari katrol satu ke katrol yang lain, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Keterangannya sama dengan yang sebelumnya. Contoh soal, Yahyu menarik balok seperti gambar. Jika massa balok 15 kg, berapa gaya yang harus diberikan dan berapa keuntungan mekanisnya? Dengan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Perhatikan jenis katrol yang digunakan. Jenis katrol apakah ini? Apakah katrol tetap? Apakah katrol bergerak? Apakah katrol majemuk? Oke, benar, ini adalah katrol tetap. Perhatikan katrolnya terhubung pada sebuah tiang. Artinya katrolnya tidak akan bergerak ya. Berarti ini adalah katrol tetap. Berarti kita akan menggunakan rumus katrol tetap. Diketahui 15 kg ini adalah massa. Berarti M sama dengan 15 kg. Yang G ini adalah percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya gaya atau dilambangkan dengan F, dan keuntungan mekanis atau dilambangkan dengan KM besar. Oke, kita gunakan rumusnya sesuai dengan katrol tetap itu F sama dengan W. Yang ditanya F sama dengan W, karena W tidak langsung diketahui dari soal, berarti kita gunakan F sama dengan M dikali G. Oke, massa 15 kg, percepatan gravitasi 10 sama dengan 15 kali 10, 150 Newton. Keuntungan mekanis kita cari dengan rumus W per F. W 150 Newton, F didapatkan dari yang kita cari, dapatkan 150 Newton, 150 bagi 150 sama dengan 1. Nah, dari soal ini membuktikan bahwa katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanis 1. Kalau kamu coba dengan soal yang lain tapi menggunakan katrol tetap juga, kamu akan mendapatkan keuntungan mekanis untuk semua soal katrol tetap itu adalah 1. Mengapa? Itu membuktikan bahwa besarnya gaya yang akan kita berikan sama dengan besarnya berat yang diberikan oleh sebuah benda. Jadi kalau kita akan menarik
sebuah ember yang berisi air, yang beratnya air tersebut itu adalah 10 Newton, maka gaya yang diberikan juga harus 10 Newton. Kalau berat ember berisi air itu ada 50 Newton, maka gaya yang kita berikan itu adalah 50 Newton. Itu maksud konsep dari katrol tetap. Soal nomor 2. Kayla menarik tabung seperti gambar. Berapa berat tabung dan berapa keuntungan mekanisnya? Perhatikan gambar di bawah. Nah, gambar ini merupakan katrol apa ya? Oke, benar, ini adalah katrol bergerak. Perhatikan tali yang sebelah kiri itu dihubungkan pada sebuah tiang, sementara katrolnya tidak dihubungkan pada sebuah tiang. Sehingga katrol ini, jika tali yang sebelah kanan ini ditarik, maka katrolnya akan berpindah posisi atau bergerak. Berarti ini adalah katrol bergerak. Jadi rumus yang kita gunakan juga harus rumus katrol bergerak. Diketahui, berarti ini adalah F. F-nya sama dengan 38 Newton. Yang ditanya W dan KM. Rumus yang kita gunakan sesuai dengan katrol bergerak itu adalah F sama dengan 1/2 dikali W. Sehingga karena yang ditanya itu adalah W, jadi rumus W itu sama dengan 2 dikali F. Sehingga rumus W sama dengan 2 dikali F sama dengan 2 dikali F-nya 38. 2 kali 8 sama dengan 76 Newton. KM-nya sama dengan W per F. W sudah kita dapatkan 76 dan F-nya sama dengan 38. 76 per 38 sama dengan 2. Nah, dari soal ini kita juga dapat sebuah konsep bahwa pada katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya selalu 2. Nah, tadi kan kalau pada katrol tetap keuntungan mekanisnya selalu 1, kalau pada katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya selalu 2. Ini boleh anak-anak saja buktikan dengan soal-soal lainnya yang menggunakan katrol bergerak. Jadi di sini manakah yang lebih untung? Katrol tetap atau katrol bergerak? Nah, kalau misalnya dari keuntungan, tentu saja yang lebih menguntungkan itu adalah katrol bergerak. Dari mana kita tahunya? Karena keuntungan mekanisnya lebih besar, yaitu sebesar 2. Keuntungan mekanis katrol tetap kan tadi 1 ya, dan keuntungan mekanis katrol bergerak itu ada 2. Jadi tentunya yang lebih besar itu lebih menguntungkan. Nah, ini dibuktikan dengan konsep yang di atas. F sama dengan setengah dari W-nya. Artinya gaya yang kita berikan itu setengah dari berat bendanya. Jadi kalau misalnya yang mau diangkat itu ada sebuah balok, nah atau sebuah tabung. Nah, tabungnya itu misalnya beratnya 50 Newton, gaya kita setengah dari 50 Newton, ya sudah 5 Newton. Lebih enak kan gitu. Terus misalnya kalau beratnya itu ada 100 Newton, berarti soal nomor 3, Rani menarik balok seperti gambar. Berapa gaya yang harus diberikan? Perhatikan gambarnya. Ini adalah katrol apa? Oke, benar, ini adalah katrol majemuk karena dia menggunakan lebih dari satu katrol. Dan berdasarkan contoh soal di gambarnya ini ada 1, 2, 3, ada 3 buah katrol. Oke, yang diketahui dari soal itu berat benda atau W sama dengan 1800 Newton. Dari mana taunya? Dari gambarnya ini ya. Bendanya ini beratnya 1800 Newton. Keuntungan mekanisnya 3. Nah, masih ingat ya, keuntungan mekanis pada katrol majemuk dihitung dari jumlah tali yang menghubungkan dari katrol ke katrol, oke? Tali yang ini menghubungkan dari katrol ke katrol berarti 1, yang ini 1. Yang ini talinya 2, yang ini talinya 3, berarti 1, 2, 3. Berarti keuntungan mekanisnya ada 3. Yang ditanya gaya, berarti F. Rumus yang kita gunakan KM sama dengan W per F. Karena ini tanya F, berarti F sama dengan W dibagi KM. W
W-nya 1800 Newton, KM-nya 3, berarti 1800 dibagi 3 sama dengan 600 Newton. Oke, nah untuk katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya berbeda-beda ya, sesuai dengan jumlah katrolnya. Semakin banyak katrolnya, pasti tali yang digunakan semakin banyak kan. Nah, jadi semakin banyak katrol, maka keuntungan mekanisnya juga akan semakin banyak.